Saya jalan kaki dari Jepara ke Jakarta, Iya. tergerak oleh penolakan PK 7 terpidana. Oh iya. Itu yang menjadi penggerak utama. Penggerak utama. Nah, tujuannya ke Jakarta adalah ketemu Bapak Presiden Prabowo dengan misi. Iya. Meminta beliau membebaskan 7 terpidana. Amin. Demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan visi, jika hukum dan keadilan itu tegak, terciptalah masyarakat adil, makmur, aman, nyaman, sentosa. Amin. Sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, sehat? Waalaikumsalam, abangku. Iya, sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi punten Pak Lutfi ya. Sebelumnya saya mau bertanya Pak Lutfi biar sama-sama teman-teman netizen mengetahui langsung dari Pak Lutfi. Pak Lutfi orang mana Pak, maksudnya wilayah? Saya itu asli kelahiran Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bangsri, iya. Ya. Terus gini Pak, Bapak niatnya ke Jakarta? Iya. Tuh, maksudnya tujuannya, motivasinya apa Pak? Oke. Saya jalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Iya. Tergerak oleh penolakan PK 7 terpidana. Oh iya. Itu yang menjadi penggerak utama. Penggerak utama. Nah, tujuannya ke Jakarta adalah ketemu Bapak Presiden Prabowo dengan misi. Iya. Meminta beliau membebaskan 7 terpidana. Amin. Demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan visi, jika hukum dan keadilan itu tegak, terciptalah masyarakat adil, makmur, aman, nyaman, sentosa. Amin. Sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Dan ini bukan karangan saya. Iya. Tuntutan ini dengan misi dan visi tersebut itu adalah saya nyontek dari kampanye Pak Prabowo sejak 2009 sampai 2024. Jadi kalau Pak Prabowo nggak mau menemui saya, itu keliru. Lewong saya ini mendorong beliau mewujudkan impiannya dan program-program yang bagus. Saya ini mendorong. Saya tidak ngarang tujuan baru, misi baru. Ini misinya panjenengan Pak Prabowo. Jadi temui saya. Karena dengan Bapak nemui saya, itu Bapak juga mendengar suaranya dari bawah. Karena saya bukan siapa-siapa Bapak. Betul. Saya itu pengacara sukses. Pengangguran banyak acara, suka sekali ngopi dan merokok tok wes. Iya. Luar biasa. Jadi gini Pak, luar biasa Pak ya. Cara menuntut keadilannya Bapak ini cara-cara yang tidak semua orang bisa lakukan. Ini adalah cara-cara panggilan jiwa. Perjalanan dari Jepara ke Jakarta bukan hal yang mudah Pak, tapi Bapak menempuh hal tersebut. Pertanyaan saya adalah, Bapak betul-betul dari hati nurani atau mungkin ada orang yang mendorong, atau memang dari hati nurani Pak? Maksudnya biar semua sama-sama tahu. Saya orang yang tidak suka didorong oleh orang lain, karena nanti bisa kerungkep, bisa jatuh. Kalau yang dorong dari dalam diri saya, itu daya tahannya, powernya melebihi power bank. Betul. Kalau dari dalam Pak. Iya. Kemudian kalau dari dalam itu saya kembali merasa menjadi manusia. Kalau didorong orang saya jadi robot Pak. Iya. Nah, yang dorong saya adalah hati nurani saya. Kalau istilah bahasa Jawa itu diri sejati saya sebagai manusia. Amin. Bukan sebagai Lutfi. Iya. Kalau sebagai Lutfi Pak gak kuat Pak, jarang olahraga, gitu.
Iya. Saya jarang olahraga. Saya bukan orang yang punya modal yang cukup untuk jalan Iya. kaki secara material. Iya. Tapi kalau yang dorong tuh namanya ruh, bahasa kerennya nurani, itu nggak bisa padam, Pak, nggak bisa goyah, gitu loh. Betul. Nah, kalau ditanyakan ada sponsor nggak atau kenapa nggak mencari sponsor? Iya. Loh, Pak, ini kan aksi kemanusiaan, Betul. ingin memerdekakan yang ada di dalam penjara. Iya. Lah kalau saya gendong sponsor, lah saya sendiri nggak merdeka, gimana mau memerdekakan orang? Betul. Maka walaupun saya harus jual lukisan, saya harus jual buku, saya memilih melakukan itu jualan dulu, baru modal untuk berangkat, daripada cuma ngajuin proposal kepada public figure atau pengusaha yang pengen di branding. Siap. Itu aman, Pak, duitnya, tapi kemerdekaan saya di mana? Bayangkan, Abang. Iya, siap. Memerdekakan 7 orang itu nggak mudah, satu sih nggak mudah. Iya. Saya sendiri nggak merdeka. Logikanya di mana? Itu kalau bahasa Bang Rocky kan nggak logik itu. Logiknya nggak dapet. Oke, siap. Jadi mungkin Pak, saya dan teman-teman saya Faktual News 77 juga mungkin ingin mengetahui dukungan terhadap keluarga Bapak ya, termasuk istri, mungkin anak atau keluarga lain dengan motivasi visi kemanusiaan demi keadilan 7 terpidana. Apa tanggapan keluarga, Pak? Maksudnya? Nah, ini pertanyaan ini sederhana, standar maksud saya. Siap. Cuman jawabannya tuh bikin saya ketawa. Mungkin nanti Abang juga ketawa kalau sudah saya jawab. Saya berangkat ke Jakarta tidak izin sama istri kalau mau aksi kemanusiaan. Iya. Karena pasti nggak boleh. Apalagi ini yang dihadapi bukan tembok sembarangan. Ini kan melebihi tembok Cina nih yang saya hadapi. Pasti nggak boleh. Maka saya tidak izin sama istri. Izinnya mau ke Jakarta kerja, sayang. Oke, Pak, naik kerja, mangkato. Nah, ketika saya sudah mantap bertekad, siapa Pak yang saya ajak diskusi pertama? Iya. Adalah namanya Intan Kusumawardhani dan Yusuf Elafi. Intan Kusumawardhani adalah putri saya nomor 2, masih kelas 6 SD. Oh, sekarang kelas 6 SD. Ya. Yang kedua Yusuf Elafi. Anak saya yang ketiga, adiknya Intan, kelas 4 SD. Iya. Itu adalah tim think tank saya, Bapak. Iya. Tuh kan? Iya. Aksi sebesar ini tim think tanknya cuma 2. Kelas 6 SD sama kelas 4 SD. Siap. Saya tidak bilang sama siapapun ketika punya niat ini. Setelah mematangkan dengan mereka berdua, mereka deal, mereka support, saya baru bilang sama ibunda, ibu kandung untuk minta izin. Nah, ibunda merestui walaupun berat hati. Soalnya bunda itu, ibu saya kan nggak dom dunia luar, Pak. Ibu saya itu ngertinya adalah ke pasar, jualan sembako, beras, kedelai, jagung, ketan hitam, gak do kemanusiaan ke opo. Pokoknya kuper ibu saya. Cuma ibu saya pesen, nang nek kue niatmu apik, terus kue jogo sholat, aku tak pangestoni, engko mesti ketemune apik. Aku ora arti mbok karepno. Iya. Gitu. Nah, restu ibu itulah Abang yang membuat saya semakin tidak tahan untuk segera melangkah, walaupun punten ya bahasa kerennya zero cash. Kalau bilang nggak punya duit kan nggak keren, Bang. Zero cash saat itu. Luar biasa. Tetapi aku berpikir gini, Bang, punten ya, ini curhat dikit ya. Nggak apa-apa. Ini jalan ke Jakarta tuh pasti modalnya banyak. Iya. Kalau aku ngajukan proposal kelamaan nanti aku nggak berangkat. Betul. Ngajukan proposal ke orang, Bang, itu ribet. Butuh seminggu, 2 minggu, ngerayunya minta ampun, dapatnya paling berapa juta. Nah itu nggak efektif, Bang.
nanti keburu ini redam kasus ini. Iya. Maka saya minta core of dekengan, yaitu Gusti Allah. Masya Allah. Nah, saya bilang begini sama Gusti Allah, Gusti, aku iki pengen berjuang. Iya. Orang ngerti jaluk tulung sopo, Iya. ngertine yo kalau jaluk tulung jenengan. Iya. Soalnya saya ini bergerak yo atas campur tangan jenengan. Maksudnya gini, yang menggerakkan hati saya jenengan. Betul. Ya saya minta jenengan toh. Betul. Simple, pasti dikasih. Betul. Nek jenengan nggak ngasih saya keliru Gusti. Maha kaya, maha bijaksana, maha segalanya. Betul. Serius bang, aku kalau doa tuh sama Gusti Allah tuh gitu, nggak Robbana dalam langsung, jarang saya. Iya. Langsung aja. Jadi terima kasih Pak Lutfi ya. Cuman saya mau bertanya lagi Pak Lutfi ya, dalam perjalanan yang begitu jauh dan begitu panjang, bagaimana tanggapan masyarakat dalam perjalanan kaki? Apakah ada masyarakat yang ayo Bang Lutfi mampir atau segala macam? Ada nggak pengalaman? Ini mau saya jawab jujur atau kurang jujur? Jujur. Biar jangankan masyarakat, lewung istri sama mertua saya setuju. Jadi gini bang, tahu ya bang ya, rukun warga itu kan lingkungannya kecil. Siap. Itu kaget ketika aku viral, karena mereka nggak ada yang tahu aku mau melangkah kapan, mulai kapan, ngapain nggak tahu. Iya. Dan mereka nggak tahu saya itu seperti apa. Mereka taunya Mas Lutfi iki wonge jarang kumpul ning kampung, mantan RW, terus senengane kerjane ning kota. Mereka taunya gitu. Mereka tidak tahu background saya apa. Maka ketika viral Lutfi jalan kaki membela cucu bidadari, mereka itu bukan bermaksud nyinyir tapi otomatis nyinyir. Mas Lutfi ki ngopo? Wong ora tahu olahraga, melaku Jakarta ngapusi paling numpak travel. Iya. Tetapi berbarengan dengan itu bang, yang membahagiakan adalah ketika orang tetangga saya gak dukung, nyinyir, orang sekecamatan yang dukung sedikit, sekabupaten yang dukung sedikit, justru dukungan datang dari luar Jepara, bahkan luar pulau dan luar negeri. Dukungannya nggak main-main bang, nggaknya saya doakan, enggak. Sempat sandal saya kelihatan jelek, abang minta nomor rekeningnya untuk beli sandal. Saya bilang matanya Silo nggak bisa baca kalau live pas jalan, abang minta rekening, beli kacamata. Sandal saya mau sandal yang kedua mau copot, tipis, ada yang ngirim untuk beli sepatu. Gimana coba bang? Iya. Di jalan makan, kalau kan cita-cita ya. Nah kalau aku sudah 3 kali makan tuh orangnya nggak mau dibayar. Soalnya bang, kamu mau wakili aku, gak usah bayar. Itu. Iya. Nah. Oke Pak Lutfi, terus perjalanan Bapak ke Jakarta untuk ketemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia itu Pak Prabowo. Iya. Setelah ketemu pastinya kan Pak Lutfi menyampaikan semua aspirasinya, menyampaikan unek-uneknya, mewakililah keluarga ke-7 terpidana dan memberitahukan bahwa ada ketidakadilan. Seandainya, ini mengandai-andai Pak ya? Boleh Pak. Kan tentu. Kan nggak bayar kan mengandai-andai. Ya, kita membutuhkan yang baik. Yes. Tapi seandainya Pak Prabowo ternyata ya pertama Pak Prabowo tidak menanggapi hal itu dan biasa aja. Masih ada langkah-langkah lain yang mau dilakukan Pak Lutfi? Begini bang, sejak awal saya bertekad bulat ke Jakarta tuh hanya ketemu Pak Prabowo. Saya dalam kepala sampai detik ini, sampai abang bertanya, gak punya opsi lain. Pokoknya mbuh piye carane Gusti temokke aku karo Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo gak mau nemui, tak tongkrongin bang. Kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat.
Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Di Istana Negara kalau diusir, Hambalang, sebulan nongkrong di situ, siap. Saya nggak akan pulang sebelum Pak Prabowo menemui saya. Iya. Ya terus kok bisa yakin? Yo yakin. Lawang aku minta sama Gusti Allah. Pak, sehebat apapun Pak Prabowo, kalau Gusti Allah menggerakkan hatinya, lah apa mungkin Gusti Allah menggerakkan hati Pak Prabowo untuk menemui saya? Lo jelas mungkin. Saya didoakan emak-emak seluruh Indonesia yang setuju dengan ini. Didoakan emak-emaknya terpidana. Oke Bang? Iya. Didoakan mak saya, sekarang istri saya sudah ikhlas, mertua saya sudah ikhlas. Netizen banyak yang doa. Gusti Allah kan bilang Bang, doanya satu orang apa yang sengsara terdolimi kan dikabul Bang. Nah kalau yang doakan saya 10.000 Bang, dikabul nggak? Kabul insya Allah. Nah, jadi nggak ada opsi lain. Kalau ditanya kan kemungkinan boleh orang tanya kemungkinan. Iya. Bagi saya kemungkinannya dua Bang, ditemui sebelum saya sampai istana atau ditemui setelah sampai istana. Kalau tanya opsi dua, Betul. ditemui ketika sudah nongkrong di istana atau malah sebelum di istana. Gitu Luar Bang. biasa. Punten ya Bang ya. Jadi, Bang, iya, punten, lanjut. mumpung ingat. Boleh. Wong Jeporoi Bang, Iya. nek wis kadung metu ning dalan, niat berjuang, gaspol rem blong Bang. Gaskan terus. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Dengan cara apapun kita harus bersatu. Dengan kekuatan masing-masing. Kekuatan doa, kekuatan posting, kekuatan live, kekuatan tap layar, kekuatan share. Kalau bergerak bersama, maka istana akan bergoyang. Dan penegakan hukum akan diperhatikan, lalu 7 terpidana kasus pidana yang jelas tidak bersalah akan dibebaskan. Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Gak mulai wes nek gak capai tujuannya itu ya saya rasa nggak omong di porotok sih Bang, atau juga gitu deh. Kalau sudah turun ke jalan, lah gini loh Bang, Jangan tanggung. kalau ada opsi lain, lah ngapain gue jalan kaki dari Jepare ke Jakarta Bang, itu 550 km 1 bulan lebih dengan apa harus menginjak ribuan kerikil-kerikil tajam, harus diterpa jutaan tetes air hujan, diterpa, diselimuti terik matahari. Nah kok ada opsi lain? Ya bullshit toh Bang. No excuse. Harus ketemu Pak Prabowo atau ditemui Pak Prabowo. Siap. Gitu. Oke, sekarang Pak saya mau memasuki kasus Vina Cirebon ya. Setelah Bapak mendengarkan anak-anak yang ingin Bapak kan narasinya ke Pak Prabowo, kita mendengarkan bersama bahwa ketujuh terpidana adalah anak-anak yang tidak bersalah, tidak berdosa, mereka dihukum
dipenjarakan, bahkan disiksa sedemikian rupa. Bagaimana perasaan Bapak, Pak Lutfi, di saat mendengarkan kabar tersebut? Perasaan Lutfi nih, walaupun bukan keluarga Pak Lutfi ya, nggak ada hubungan keluarga karena Pak Lutfi orang Jepara. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui hal tersebut? Mereka disiksa, mereka anak-anak sampai menangis di pengadilan. Abang pasti tahu dong kucing. Kucing itu kan imut lucu ya Bang? Iya. Nah kalau tanya perasaan saya, supaya tepat, analoginya adalah kucing yang imut lucu-lucu, dipegang, disayat-sayat. Kayak apa Bang? Tidak terkatakan Bang. Perih, pedih, geram semuanya campur. Dan itulah yang membuat giroh saya sebagai orang yang tidak rela melihat sesama rakyat biasa tersiksa. Terus giroh saya punten mantan aktivis 98. Oh, siap. Nggak mungkin diam lah Bang. Nah terus alasan yang sebenarnya yang paling inti Bang, Iya. di sisa umur saya yang tidak lama lagi, kalau saya tidak memperjuangkan sesuatu yang besar, terus jadi apa saya? Malu Bang sama umur Bang. Siap. Jadi sebenarnya kalau dianggap saya membela 7 terpidana, iya secara logiknya. Tetapi secara spiritual, gue pengen jadi manusia lagi Bang. Dimana kemanusiaan saya gini, apakah saya pantas merasa Lutfi ini manusia ketika ada 7 pemuda dan banyak lainnya yang tidak terungkap dihukum oleh penegak hukum dengan alat hukum, dengan pasal hukum yang diselewengkan. Nah, jadi sebenarnya kalau alasan utama Bang ya punten, ini baru tak katakan di Abang. Iya. Saya ini melakukan jalan kaki dari Jepara ke Jakarta demi merasa menjadi manusia kembali. Siap. Jadi, ya, jadi untuk teman-teman faktual, apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi susah ditangkap oleh akal karena ini sudah berkaitan dengan perasaan nurani. Dan yang memainkan perasaan, kita tidak sanggupkan, itu hanyalah mainannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu Pak. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Pak Lutfi sehat jasmani dan rohani, anak-anak, istri semuanya juga pada sehat, dan mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertemukan Bapak dengan Pak Prabowo, karena saya tahu dan paham benar sebenarnya secara spiritual Bapak tahu siapa yang Bapak ingin temui, siapa Bapak Lutfi, bagaimana peranan jasmani dan rohani saya, dan seperti apa. Saya tahu bahwa Bapak Lutfi memahami hal tersebut, tapi tidak semua orang bisa tahu. Maka saya bilang, suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan sosok Pak Lutfi. Beliau orang asli sudah bersandar, bertafakur dan beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak memandang lagi pandangan-pandangan orang, tapi beliau yakin secara superpower bahwa yang menggerakkan saya adalah Allah, yang membuat saya juga melihat adalah Dia, telinga yang saya pakai untuk mendengar juga adalah Dia, saya bisa berjalan juga adalah Dia. Jadi wujudlah. Terima kasih banyak saudaraku. Pak Lutfi sehat selalu ya. Sama-sama Bang. Iya, terima kasih. Ya sekali lagi mohon doanya ya Bang ya. Siap.